Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, segala puji miliknya Allah. Semoga Allah tetap karuniai kita istiqomah sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im karim mubarak alaih. Sudah live semua? Sudah live semua? Alhamdulillah, hadirin jamaah dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pernah bersabda, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia pergi ke masjid la yuridu illa ayata'allama al-khair aw yu'allimu. Tidak dia inginkan kecuali dia menginginkan yata'allama al-khair, belajar kebaikan, aw yu'allimu atau mengajarkan kebaikan. Kecuali Allah hadiahkan padanya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajjatin tamman hajjatu. Dia dapat pahala haji sempurna. Juga kata Nabi untuk orang-orang yang ngajarin orang menjadi baik, yang ngajarin orang akan ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlata fi juhriya wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, dan semua ikan-ikan di kedalaman lautan, semut-semut di seluruh sarangnya di dunia ini mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Konsekuensinya sebelum mengajarkan tentunya saja kita belajar kebaikan terlebih dahulu. Juga kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap sesiapa yang dia mengaku muslim. Juga hadis Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena setiap orang itu akan dapatkan apa-apa yang ia telah niatkan. Maka jaga niat, hati kita dituluskan, semuanya fokusnya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang sini sudah masuk. Ketahuan dari kaca itu soalnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dibuka Al-An'am ayat 1. Kita tilawah dulu Al-An'am ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tin
ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين قرنا آخر. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah dirahmati Allah, semoga Allah ridhoi apa yang kita pelajari. Ayat pertama, sekarang kita buka baru Quran surah Al-An'am, Al-Maidah atas pertolongan Allah. Sudah selesai kan kemarin, sekarang kita buka Quran surah Al-An'am. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kufur masih saja mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan langit tanpa tiang, sudah menghamparkan bumi tanpa sanggaan. Allah yang juga membuat kita mendapat rezeki dari dalam perut bumi ataupun dari atas buminya. Dan Allah juga yang menampakkan matahari terbit dari timur, tenggelam ia di barat. Allah jugalah yang menciptakan air yang sehingga dengannya kita meraih kehidupan dan kemudahan. Yang dengannya juga Allah jadikan pagimu tempat kamu beraktivitas, malammu sebagai tempat istirahat. Belumkah
kita lantas menyadari kalau semua ini itu memang punya Allah dan kekuasaannya Allah. Kan kalau orang itu diperlihatkan pagi dan malam yang silih berganti, seharusnya cukup bagi dia meyakini, mengimani bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia melihat terang, gelap, matahari, bulan. Dia melihat langit, bumi, dan semua penciptaan yang Allah ciptakan. Harusnya cukup membuat seseorang itu sadar Allah maha kuasa, dan ini tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya Allah. Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha segalanya, Allah maha yang paling baik, Allah yang maha. Tapi kenapa orang-orang itu masih kufur? Ada 4 kemungkinan orang itu menjadi kufur. Penyebab yang pertama, faktor gengsinya mengakui kebenaran. Penyebab yang kedua, merasa memiliki harta yang banyak sehingga sombonglah ia. Yang ketiga, merasa memiliki kekuasaan sehingga enggan mengakui adanya kekuasaan Allah. Dan faktor terakhir, gagal orang ini melihat tanda-tanda kebesaran Allah karena ilmu yang belum sampai kepada mereka. 3 yang pertama, Allah turunkan apa yang Allah sabdakan, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walhum adzabun alim. Tapi untuk yang terakhir, wama nu'adzibkum wama kunna nu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Enggak mungkin kami akan mengazab mereka sampai datangnya utusan Allah kepada mereka. Untuk yang terakhir, karena ilmu yang tidak sampai kepada mereka, dimaafkan. Dakwah yang enggak sampai kepada mereka dimaafkan. Tapi kan hari ini zaman di mana sosial media semarak, sosial media ada di mana-mana. Rasa-rasanya kalau ada orang yang enggak terjangkau dengan dakwah, kalau ada orang yang enggak terjangkau dengan ilmu, maka boleh jadi jumlahnya tuh kalaupun ada, tapi dikit banget. Karena masing-masing di antara kita hari ini mudahnya dapat ilmu, mudahnya informasi diakses, dan banjir bahkan dari informasi-informasi yang disebarluaskan di grup-grup. Terus apa alasannya orang-orang kufur masih mempersekutukan Allah? Alasannya adalah 4 yang tadi. Lalu ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Allah menetapkan ajal kematian atasmu. Manusia tercipta dari tanah, lalu Allah tiupkan ruh. Bikat bin fayanfukhu fihi ruh, Allah tiupkan ruh. Bikat bin rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun. Lalu Allah tuliskan 4 padanya. Yang pertama dituliskan rizkinya. Yang kedua wa ajalihi, ajalnya kapan. Yang ketiga wa amalihi, amalnya akan seperti apa. Yang keempat saqiyun aw sa'idun, hidupnya akan bahagia atau sengsara. Ditulis. Kita sudah dapatkan apa yang Allah telah tuliskan selama perjalanan hidup dari kita lahir sampai pagi ini. Tapi masa depan kita nggak pernah tahu apa yang sudah Allah tuliskan. Dan Allah yamhaqu wa yuthbit. Allah bisa menetapkan, Allah bisa menghapus sesuai dengan apa yang Allah mau. Tapi pertanyaannya kan, apakah kita tahu apa yang tertulis buat kita di Lauh Mahfuz sana? Tahu nggak hadirin? Tahu hidupnya bahagia atau sengsara? Tahu nggak? Tahu rezekinya sampai mati akan berapa nominalnya? Tahu nggak? Tahu berapa kualitas amalan kita, skornya nanti di hari kiamat? Tahu nggak? Nggak tahu. Kapan kita mati? Tahu nggak? Nggak tahu.
Karena kita nggak tahu, makanya tugas kita lah ikhtiar yang terbaik. Karena kita nggak tahu, maka memang ranah kita lah sebagai manusia mengupayakan yang terbaik. Dan karena kita nggak tahu, maka tugas kita lah untuk menampilkan yang terbaik dari semua ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak tahu, maka ikhtiar yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang menciptakanmu dari tanah. Summa qada ajala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal atas kematianmu. Allah tetapkan ajal atas kematian kita. Diganti aja Mas. Dari kemarin gema-gema juga. Cek subhanallah 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 subhanallah. Suara terdengar. Ini di mana sih? Maaf. Sebentar ya hadirin, sebentar. Barakallah. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah. Cek. Masuk nggak suaranya? Masuk suaranya? Masuk. Masuk suaranya. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Allah menciptakan kita dari tanah, lalu kemudian Allah menetapkan ajal atas kematian kita. Allah yang tahu kapan kita mati, di mana kita akan mati, di negeri mana, pada jam berapa, peristiwanya apa yang menjadi penyebab kematian kita, Allah yang paling tahu. Siapa yang pernah menyangka lahir di Jakarta, wafatnya di Melbourne? Nggak ada yang pernah nyangka. Siapa yang pernah menyangka lahir di Wonosobo, wafatnya di Mekah, Madinah? Nggak ada yang pernah menyangka kan? Siapa yang pernah menyangka lahirnya di Bogor, wafatnya di Swiss ternyata? Kematian tuh Allah yang tahu. Nggak tahu di mana, tapi tugas kita bersiap-siap. Seperti pesan yang kemarin. Kalau engkau selalu bersiap kapanpun itu, maka engkau tidak perlu siap. Kita kan nggak perlu siap-siap. Pagi sudah bersiap dengan amal salih. Duha bersiap lagi dengan menyambut amal salih berikutnya. Zuhur beramal salih lagi. Asar, maghrib, isya, malam, dini hari, sholat tahajud beramal salih lagi. Pagi, subuh beramal salih, begitu terus. Makanya kita nggak perlu siap-siap kalau kita selalu siap. Gimana caranya supaya selalu siap? Lakukan amal terbaik yang bisa kita lakukan. Karena waktu itu nggak ketebak. Ada yang sakit menunggui suaminya yang sedang tergeletak terbaring lemah di rumah sakit. Sang istri sehat, tidur mendampingi sang suami. Ketika pergantian shift, sang istri dibangunkan dan ia pun tidak terbangun untuk selama-lamanya. Meninggal padahal sehat, tidur lalu kemudian nggak bangun kembali. Sedangkan suaminya yang sakit akhirnya malah sehat, malah sembuh. Anak kita yang kemarin segar bugar pun kembali kepada Allah. Padahal kita nggak pernah nyangka bahwa kesehatannya itu akan membuatnya wafat di usia yang sangat muda belia. Kita nggak pernah nyangka, kita nggak pernah ngira ternyata beliau pulang ke pangkuan Allah. Summa qada ajala. Allah tetapkan waktu ajalmu kapan, di mana, sama siapa, atau sedang apa. Pada menit keberapa, di detik yang keberapa kamu akan berpulang ke pangkuan Allah lewat proses cara yang seperti apa. Kalau ada orang jatuh dari pesawat, yang satunya lagi ada orang
wafat di atas ranjang, mana yang kira-kira wafatnya enak? Di atas ranjang atau jatuh dari pesawat? Menurut kita, iya, mungkin kita bisa bilang yang wafatnya di atas ranjang lebih enak. Padahal sebenarnya kedua-duanya sama ketika beliau menjumpai sakaratul maut. Prosesnya aja yang beda. Tapi yang jelas kedua-duanya sama dalam menjumpai sakaratul maut. Sama menjumpai malaikat maut. Yang satu dari atas pesawat, yang satunya lagi menjumpai malaikat maut lewat atas ranjangnya. Tapi dua-duanya sama-sama menjumpai malaikat maut. Mana yang enak? Wafat di sini saat kita sedang nggak berkecamuk sama teman-teman saudara-saudara kita di Syam yang wafat di negeri Syam. Mungkin kita akan bilang, yang di sana kasihan ya, kadang di sniper, kadang di apa segala macam, di bredel dengan gun-gun dan semuanya segala macam. Tapi di sini kan tenang-tenang aja. Tentu di sini lebih nyaman. Kata siapa? Belum tentu. Kita sama-sama berjumpa sama malaikat maut, hanya prosesnya aja macam-macam. Ada yang lewat kecelakaan, ada yang lewat tidur, gak bangun lagi, ada yang lewat sakit, ada yang lewat koma, ada yang lewat ini dan lewat itu dan segala macamnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu hanya proses. Intinya kita sama, saatnya kita berpulang ke pangkuan Allah, maka Allah akan panggil pulang dengan cara apapun itu. Juga jemaah yang dirahmati Allah, dengan kejadian saudara-saudara kita di negeri Syam, secara hashtag Filistin menang lebih banyak berpuluh kali lipat daripada hashtagnya Israel itu. Dan secara fakta lapangan, banyak orang-orang yang kufur akhirnya mereka menggali satu informasi dan sebuah fakta di lapangan. Kenapa mereka bisa sekuat itu? Di negeri Syam, ibunya wafat, ayahnya tertimpa reruntuhan bangunan, anaknya juga sama tertimpa reruntuhan bangunan, pasangannya sama pun berpulang. Tapi kenapa mental dan iman mereka tetap kuat? Fakta itu mereka gali, mereka-mereka yang kufur menggali fakta itu. Apa nih yang membuat mentalnya orang-orang di Palestina kuat, orang-orang di negeri Syam kuat, bisa sekuat itu? Padahal kalau kita mendapatkan tekanan sedikit aja, pilihannya udah mau bundir. Dapat tekanan sedikit aja, mutungnya nggak kelar-kelar. Tapi kenapa mereka kehilangan pasangan, kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan anak yang disayangi dan dicintainya, kehilangan sanak saudara dan familinya, tapi dada mereka tetap kuat. Mereka tetap melanjutkan kehidupan. Mereka nggak terbesit sedikit pun untuk bundir, tidak. Mereka nggak terbesit untuk membinasakan dirinya, enggak. Apa yang membuat mereka kuat? Ternyata didapati ada satu yang membuat mereka kuat. Apa? Yang membuat mereka kuat adalah Al-Quran. Yang membuat mereka kuat adalah Allah. Kalamullah, Al-Quran. Setiap hari mereka berbicara dengan Allah, membaca Al-Quran. Setiap hari mereka menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Dalam kondisi anaknya kakinya patah pun mereka masih membaca Al-Quran. Dalam posisi bersimbah darah pun mereka masih menyempatkan membaca Al-Quran. Itu yang membuat mereka kuat. Akhirnya orang-orang yang kufur, belum beriman, membuka Al-Quran. Setiap kali dibuka tafsirnya, dibuka terjemahnya. Setiap kali membaca Al-Quran, difahami baik-baik ayatnya. Berapa banyak sekarang berbondong-bondong, bukan hanya mensupport. London, Inggris, dan semua tempat sudah tergambar. Free Palestine. Banyak sekali di tempat di seluruh dunia. Tapi ternyata nggak terhenti sampai situ. Justru mereka malah mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, dan tidak sedikit di antara mereka masuk Islam.
Ini yang disebut dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kufur membuat makar, tapi mereka lupa Allah sebaik-baik pembuat makar, dan makar mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan makarnya Allah. Wa makaru, mereka bermakar. Wa makarallah, tapi Allah juga bermakar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar, pembuat tipu daya. Makar mereka nggak akan pernah bisa ngalahin makarnya Allah, dan makar mereka nggak akan pernah bisa membuat makarnya Allah sirna, padam, gelap karena makar-makar mereka. Nggak mungkin, karena Allah sebaik-baik pembuat makar. Mereka kira dengan handphone ini mereka bisa kelabuhi informasi di dunia ini, faktanya seperti apa? Ternyata enggak. Yang terjadi di lapangan, fakta hashtagnya semakin banyak. Hashtagnya Israel 7,1 miliar, hashtagnya Palestina 113 miliar. 7,1 miliar lawan 113 yang disuarakan di sosial media. Itulah yang disebut juga dengan jihad di sosial media. Handphonemu alat jihad, live streamingmu medan jihad, postingan reelsmu alat jihad, VT-mu medan jihad, unggahan di Facebookmu medan jihad, bahkan WA story kita medan jihad. Berjihad kita bukan hanya di darat, tapi berjihad juga kita di udara. Maka ayo pakai jempol untuk nulis yang baik-baik, kabarkan informasi yang baik-baik. Medan jihad kita ada di sini. Sudah saatnya sosial media jadi medan tempat kita untuk panen pahala sebanyak-banyaknya, panen pahala sebesar-besarnya, panen pahala seluas-luasnya, panen pahala yang berlimpah. Medan jihad kita nih di sini aja deh. Allah ciptakan kita kematian, ada kurun waktunya. Berarti kita udah tahu nih, kita calon mati semuanya di kurun waktu yang nggak tahu sampai kapan ini. Bersiap dengan persiapan terbaik. Lalu kita lanjut ayatnya. Wa ajalum musamman i'adahu summa antum tamtarun. Dan batas ajal kalian yang ditentukan oleh Allah itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ajal kita siapa yang tahu? Allah. Kenapa orang yang wafat, jenazah kalau wafat, selain daripada jenazah yang wafat karena mati syahid, wafat karena virus wabah tertentu, atau karena uzur syar'i, kalau dia wafat secara umum, mereka dimandikan. Kenapa mereka dimandikan? Padahal mereka akan masuk ke dalam tanah, tertimbun tanah, kotor lagi, lalu dimakan rayap, dimakan dan semua makhluk-makhluk tanah. Tapi kenapa mereka sebelum dimasukkan ke liang lahat dimandikan terlebih dahulu? Jawabannya karena bahkan tubuh ini miliknya Allah, maka kita mau mengembalikan kepada Allah, kita kembalikan dalam keadaan terbaiknya, yakni disucikan terlebih dahulu. Kecuali yang mati syahid dan yang lain-lain. Terus pertanyaannya lagi, kenapa kok nggak boleh bundir? Kenapa bundir itu termasuk dosa besar? Jawabannya, karena tubuh ini miliknya siapa? Allah. Innalillah. Kita ini miliknya Allah. Maka kalau kita bundir, sejatinya kita sudah mencelakai sesuatu yang sedang Allah titipkan dan amanahkan kepada kita. Gak boleh.
Jangan ada terbesit apapun ketika hidup lagi berat-beratnya kecuali Allah. Jangan ada pikiran apapun ketika lagi capek-capeknya kecuali Allah. Jangan berpikir tentang bertindak yang sia-sia ketika sedang kecewa kecuali Allah. Udah pikir tentang Allah aja jemaah. Fikir tentang Allah aja hadirin. Jangan terbesit bundir, jangan terbesit mencelakai diri sendiri, jangan terbesit untuk pesimis dan itu dibiarkan dalam kurun waktu yang sangat lama. Jangan kecewa, sakit, apapun yang dirasa Allah. Dan ajal kita itu sudah ada waktu ketetapannya dari Allah. Tinggal kita ikuti apa yang Allah perintahkan. Gak lama lagi kok, sebentar lagi paling kita akan berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersiap. Sekarang 2023, belum tentu besok 2024 teman-teman bisa ngaji lagi bersama kami, karena mungkin kami udah berpulang di tahun ini, atau nggak tahu di tahun berapa. Tapi berapa banyak orang direkam, esoknya sudah tinggal kenangan rekaman tersebut, karena orangnya sudah berpulang ke pangkuan Allah. Karenanya hadirin jamaah dirahmati Allah, ayo persiapkan yang terbaik. Ayat yang ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang hanya Allah lah yang patut disembah di langit ataupun di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu apa yang kalian sirrakum, apa yang kalian sembunyikan, wajah rokum, dan Allah tahu apa yang kalian tampakkan. Allah tahu yang kita sembunyikan, Allah tahu yang kita tampakkan. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nggak ada privasi di hadapan Allah. Allah tempat sebaik-baik memohon bagi setiap hamba. Allah yang berhak diibadahi, ditauhidkan, diakui sebagai sesembahan. Mereka menyebut nama Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Mereka meyakini bahwa la ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah, yakni dialah Allah, makhluk-makhluk yang ada di langit dan ilah orang-orang yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian tampakkan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah tahu semua amal kalian, baiknya kalian, buruknya kalian, yang tersembunyi maupun yang nampak dari kalian. Allah tahu semuanya. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara semua amal yang boleh jadi manusia mengetahui amalan itu ada pada kita, tetap miliki satu amal, yang satu amal itu tersembunyi hanya kita dan Allah yang tahu. Kita punya amal banyak dan tampak, banyak manusia tahu amal kita di bab itu, tapi miliki satu amal yang hanya kita dan Allah saja yang tahu, yang lain enggak. Entah baca Quran ketika di malam hari, entah tahajud, entah sedekah rutin tiap subuhnya, entah amalan-amalan tersembunyi yang kita sama Allah yang tahu. Iya, kita tahu hari ini hari zaman di mana sosial media semarak. Kita butuh juga mengajak orang berbuat baik agar supaya kita panen pahala dari orang yang berbuat baik sebab ajakan kita di sosial media, betul. Tapi dari itu semua tetap miliki satu amalan yang kita sama Allah aja yang tahu, yang lain enggak. Gak perlu tahu. Yang lain gak perlu tahu. Cukup Allah sama kita yang tahu. Apa itu? Cari. Mau sedekah, bacaan Quran satu hari satu juz yang kita sama Allah aja yang tahu. Berbaktinya kita sama orang tua seperti apa. Setiap bulan kita bagaimana mengkondisikan harta kita untuk orang tua kita dan segalanya, misalnya lakukan. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum.
Allah tahu yang kamu sembunyikan, Allah tahu yang kamu tampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Jangan dipikir manusia nggak tahu terus Allah enggak. Jangan dipikir manusia tahu berarti Allah. Jangan dipikir manusia bisa kita sembunyikan dari. Jangan dipikir kita beramal bisa sembunyi dari manusia terus Allah nggak tahu. Allah tetap tahu. Sekalipun gak ada manusia yang melihat, gak ada manusia yang bertepuk tangan, gak ada manusia yang bilang jazakumullah khairan, gak ada manusia yang berterima kasih sama kita, Allah tetap yang paling tahu. Allah tetap tahu. Jadi jangan khawatir amal kita itu gak diketahui Allah. Amal kita pasti diketahui Allah. Kecil, besar, banyak ataupun sedikit, tersembunyi ataupun terang-terangan, Allah tetap mengetahuinya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah tahu yang kamu sembunyikan, Allah tahu yang kamu tampakkan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah tahu semua amal kalian, semuanya, tanpa terkecuali. Jadi handphone kita ini yang kita bilang, maaf ya, privasi saya nih. Yang kadang seorang suami sampai nggak mau diketahui istri nggak mau diketahui suaminya. Padahal sih sebenarnya suami istri harusnya biasa aja. Kalau mereka menaruh rasa percaya, saling percaya, mereka akan biasa aja kalau handphonenya diperiksa sama yang lain. Dan emang gak ada apa-apa dalam handphone ini, artinya gak ada yang patut dicurigai, mereka akan biasa aja. Oke, taruhlah ada orang yang bisa bilang ini privasi ya, tapi sebenarnya nggak ada privasi di hadapan Allah hadirin. Kita bisa melock handphone ini di hadapan teman, pasangan atau siapapun, tapi kita nggak bisa melock handphone ini di hadapan Allah. Semua yang ada di dalam handphone ini Allah tahu nggak hadirin? Percakapannya, stiker-stikernya, voice note-nya, apapun yang ada di sini Allah tahu nggak? Allah yang paling tahu nih. Semua di handphone kita yang kita rahasiakan, yang kita sembunyikan, yang kita privasikan dari manusia, Allah tahu di sini. Lalu kita masih bilang, saya punya privasi ya. Kalau di hadapan manusia, iya. Kita masih bisa punya privasi. Tapi di hadapan Allah, tidak. Tidak ada satupun hambanya Allah yang punya privasi di hadapan Allah. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tidak ada satupun hamba yang punya privasi di hadapan Allah. Kita semua itu diketahui Allah. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma yaksibun ma taksibun wa ya'lamu ma taksibun. Allah tahu yang kamu sembunyikan, Allah tahu yang kamu tampakkan, wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah yang paling tahu apa yang kamu kerjakan. Ayat 4. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap ayat dari Allah yang sampai kepada mereka orang-orang kufur, mereka selalu mengingkari ayat-ayat tersebut. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang mereka selalu olok-olok tersebut. Ciri-ciri orang-orang yang kufur, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ini isinya pengulangan dari surah yang kemarin ini jemaah. Ciri yang kufur salah satunya mengingkari ayat-ayat Allah.
Jadi orang kufur itu ya satu, memang dia tidak beriman. Yang kedua, atau ada yang tampilannya beriman tapi sebenarnya beliau munafik. Siapa mereka? Mereka yang secara looks-nya adalah muslim, tampilan jaharnya yang nampak adalah muslim, lalu tapi hatinya itu mengingkari ayat-ayat Allah. Karena termasuk mengingkari ayat-ayat Allah itu bagian daripada perilaku orang-orang yang kufur kan? Gak mau beriman sama Allah, gak mau yakin sama Allah, gak mau percaya sama Allah. Padahal kan puncak yang tertinggi itu bukan hanya tentang mahabbah, kecintaan, tapi percaya, iman. Bukan cuma cinta aja, tapi iman, percaya. Itu kadar yang tertingginya seorang hamba harus miliki kan. Bentuk keimanan nanti kan amalannya adalah amal salih. Jadi kalaupun mereka mengolok-olok ayat Al-Quran, ada nih muslim, tapi misalkan mengolok-olok ayat Al-Quran, ada orang secara looks-nya adalah Islam, hadirin, tapi dia memperolok-olokkan ayat suci Al-Quran, maka jadi kufurlah mereka. Karena ayat yang mereka perolok-olokkan itu. Ayat ke-6. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, ini hujannya Nabi Nuh, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Lalu kami ciptakan generasi yang lain sesudah mereka. Tulis di kolom komentar penyebab binasanya suatu kaum karena dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, garis bawahi, penyebab binasanya suatu kaum karena dosa yang mereka lakukan. Kenapa mereka binasa? Karena dosa. Kenapa kaum terdahulu binasa? Jawabannya karena dosa. Padahal Allah sudah beri gambaran. Nabi Nuh dikirim padanya banjir bandang. Allah sudah peringatkan Raja Namrud. Padahal ayat ini coba dibaca lagi. Padahal telah kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi. Berarti mereka punya power nggak untuk mempengaruhi banyak orang masuk ke dalam agama Allah? Punya, tapi mereka nggak lakukan itu. Mereka menjadi raja, penguasa dunia, tapi sombong malah mengaku Tuhan. Bukan yang ngajak orang jadi baik, punya kekuasaan malah ngaku Tuhan. Akhirnya Allah binasakan daripada pengikutnya Nuh dengan banjir bandang. Allah binasakan daripada Raja Namrud dengan lalat yang masuk ke hidung, bersemayam di kepalanya dalam waktu yang sangat lama, yang cukup lama. Allah binasakan Fir'aun, Allah binasakan Abu Jahal. Kurang apa hadirin? Bukankah umat-umat terdahulu itu sudah cukup menjadi pijakan kita untuk lebih baik dalam bersikap? Ada Namrud, ada Ibrahim, silakan pilih. Ada Fir'aun, ada Musa, silakan pilih. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Rasulullah Muhammad, silakan pilih. Kita mau ada dalam barisan yang mana? Mereka diberikan kedudukan yang kokoh. Harusnya mereka bisa mempengaruhi banyak orang untuk masuk ke dalam agama Allah, tapi nggak mereka lakukan. Faktornya 4 tadi. Karena apa diantaranya? Gengsi, harta, kuasa, atau ilmu yang belum sampai pada mereka. Faktor kekuasaan yang membuat mereka gelap mata, terus mereka bilang, faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sungai Nil itu aku yang ngatur, kata Fir'aun.
Sembah aku, kata Fir'aun. Akhirnya kesudahannya Allah binasakan, Allah tenggelamkan dengan begitu mudahnya, jemaah. Bahkan sekarang muminya diabadikan. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan linnas. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami jadikan mumimu Fir'aun sebagai pelajaran untuk semua manusia. Nih, ini dulu orang berkuasa, sombong bukan main, mengaku Tuhan, sekarang tergeletak. Itu hadirin. Maka kalau ditanya, kemudian kami binasakan mereka sebab karena dosa yang mereka lakukan. Jadi apa sih yang membuat hidup kita ini kadang kok ada satu ujian yang terus datang menerpa? Ada dua kemungkinannya. Satu, ujian itu untuk peninggi derajat, asalkan mereka beriman, beramal salih, sabar, ikhlas, ridha. Yang kedua, ujian dan cobaan itu penggugur dosa-dosa, karena sebelumnya kita terlalu banyak dosanya. Makanya ada dua, kenapa ujian itu datang. Satu, ingin meninggikan derajat seorang hamba. Jadi yang pertama, kenapa ujian itu datang? Allah ingin kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita yang terlalu banyak itu, karenanya diberi ujian. Lihat, sesudah ujian itu datang, siapa diri kita? Apakah setelah kita diuji dalam rumah tangga, dalam anak, dalam karir, di kampus, sedang berjuang untuk studinya, menjadi pengusaha atau usahawan, atau pas kita lagi berjuang di medan manapun, lihat diri kita hadirin. Di medan manapun kita berjuang, lalu ujian Allah datangkan, sesudah itu lihat bagaimana sikap kita. Orang beriman, dia akan tafakkur, tadabbur, muhasabah diri atas ujian yang datang. Tafakkur, berpikir. Tadabbur, mempelajari. Muhasabah, memperbaiki diri. Orang-orang beriman karakternya begitu pasti. Kalau ada ujian yang datang, orang beriman 3, tafakkur, tadabbur, muhasabah. 1, mereka berpikir, ya Allah, ujian ini bentuk kasih sayangmu ya Allah. Sebentar jemaah. Tafakkur, orang beriman berpikir, ya Allah, ujian ini bentuk kasih sayangmu ya Allah. Hamba yakin hamba mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu mereka tadabbur, mempelajari apa solusi terbaik dari masalah dan problematika ini. Apa jalan keluar termudah dari yang sedang kami alami. Mereka berpikir dan mempelajari. Berarti saya harus ngapain nih? Ada amal apa yang harus saya lakukan nih? Sudah itu, yang ketiga, muhasabah. Orang-orang yang akan jauh jadi hamba yang lebih baik itu kan karena mereka mengamalkan ayat Allah yang bunyinya, qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba ma dassaha. Qad, sungguh, aflah, akan menjadi beruntunglah, man, siapa orang, zakkaha, yang mau muhasabah. Kalau kita mau muhasabah, mau ngelihat di mana kurangnya diri kita, terus memperbaiki selagi mampu sesuai dengan kapasitasnya, maka dia akan beruntung. Kenapa kemarin kalah? Berarti sekarang harus menang. Apa strategi meraih kemenangannya? Berarti dia harus lakukan strategi itu. Kalau orang mau muhasabah, beruntung. Wa qad khaba, dan rugilah. Man, siapa yang rugi? Dassaha, siapa yang enggan bermuhasabah diri, dia rugi. Pasti rugi. Karena hidupnya akan terus sama, bahkan lebih buruk daripada hari yang kemarin. Padahal rumus dalam Islam, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini.
Kita harus lebih baik. Dan pertarungan sengit itu adalah pertarungan melawan diri sendiri. Pertarungan sama pihak luar itu mah nomor sekian. Tapi pertarungan yang paling sengit, pertarungan lawan diri sendiri. Melawan rasa malas, melawan penyakit futur dalam menuntut ilmu, melawan seringnya menunda-nunda, akhirnya lupa. Itu yang paling harus sering dipegang. Dan ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'ahlaknahum bizunubihim, kami binasakan mereka sebab karena dosa-dosa mereka. Fa'ahlaknahum, kami binasakan mereka, kami hancurkan mereka, kami timpahkan pada mereka ujian, bizunubihim, itu sebab karena dosa mereka sendiri. Kalau jamaah melihat orang lain tertimpa musibah, jangan bilang, wah itu karena kebanyakan dosa tuh. Jangan digituin hadirin. Kalau tetangganya lagi tertimpa musibah, kita berbaik sangka, beliau mau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau kita yang tertimpa musibah, ujian, refleksi kita adalah ini semua karena dosa. Jadi ngelihat keluar, lihatnya baik, oh itu karena Allah mau ninggiin derajat beliau. Kalau ngelihat ke dalam, ngelihatnya karena banyak dosa, makanya Allah gugurkan dengan sedih, kecewa, ujian, cobaan, musibah, kehilangan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Baqarah ayat 155. Allah pasti uji kita dengan apa? Bisyai' minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqs minal amwal, kurangnya harta, miskin atau kurangnya finansial yang kita sedang terima, wal anfus, kehilangan orang yang dikasihi, yang dicintai, disayangi, kehilangan anak, kehilangan pasangan, orang tua, orang-orang terdekat kita wafat, wat thamarat, kurang buah-buahan. Tapi Allah beri kabar apa? Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Beri kabar gembira untuk orang yang sabar. Kasih tahu sama orang yang sabar, kalau mereka pasti dapat keberuntungan, kebahagiaan. Wa basyiris sabirin. Kunci terbaik untuk menghadapi ujian, cobaan dan musibah yang sedang datang dalam kehidupan itu sabar. Dia sabar, Allah menuntun jalannya. Dia sabar atas kehilangannya, Allah yang akan memberi ganti yang lebih baik. Dia sabar atas apa yang pernah terjadi dalam hidupnya, Allah yang nanti akan memberikan kebahagiaan lebih besar. Dia sabar, maka Allah bimbing dia untuk melewati fase-fase berat itu. Untuk di kemudian hari dia akan menoleh ke belakang, lalu dia bilang, Engkau maha baik ya Allah, Engkau maha baik ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. 12-13 tahun lalu mungkin kita lagi diuji. 13 tahun berlalu, lalu kita menoleh ke belakang, Engkau maha baik ya Allah. 5 tahun lalu kita diuji, tepatnya di 2018. Lalu di 2023 kita menoleh ke belakang, Engkau maha baik ya Allah. Atau bahkan mungkin setahun lalu kita diuji, lalu untuk setahun kemudian kita menoleh lagi ke belakang, sungguh Engkau maha baik, Engkau selalu memberi yang terbaik dari semua yang pernah kami minta ya Allah.
Allah Maha baik, selalu memberi untuk hambanya yang terbaik, dan rencana Allah pasti jauh lebih baik dari semua rencana yang kita rencanakan. Selalu, pasti, gak mungkin gak. Kami binasakan mereka karena dosa. Lalu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ganti generasi itu yang banyak maksiat kepada Allah dengan generasi baru yang mencintai Allah. Generasi demi generasi itu diganti jemaah sama Allah. Generasi demi generasi diganti sama Allah. Dulu generasinya sudah lewat, sekarang generasi yang baru datang. Generasi kita nih yang udah tua-tua sebentar lagi diganti sama generasi yang lebih muda dari kita. Generasinya anak-anak kita. Generasi mereka yang nanti menghiasi, memberi warna baru, memberi corak yang baru. Mereka tangguh. Mereka mencintai Allah sangat dalam cintanya kepada Allah. Mereka para mujahid fisabilillah yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka berjuang nanti. Akan tiba masa Allah hadirkan generasi emas, generasi gemilang, generasi terbaik, dan betapa bersyukurnya kita jikalau ternyata generasi itu adalah generasi kita. Generasi pembebas kejahilan, penakluk kemustahilan. Tulis di kolom komentar, generasi pembebas kejahilan, penakluk kemustahilan. Jadilah generasi pembebas kejahilan, artinya berarti ajari orang agar dapat ilmu, agar orang ini berubah mindset hidupnya, agar orang ini menjadi hamba yang lebih baik, agar orang ini makin dekat sama Allahnya, agar orang ini jauh dari maksiat dari maksiat yang Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk menjauhinya. Ini namanya pembebas dari kejahilan, penakluk kemustahilan. Mustahil kayaknya. Dari mana sih? Mustahil akan menang. Dari mana? Allahu a'lam bishawab. Tapi kita tahu janji Rasul pasti benar adanya. Pembebas kejahilan, penakluk kemustahilan. Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil kan bagi manusia. Bagi Allah kun fayakun. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah kita lanjut besok ya hadirin. Al-An'am ayat yang ke-7. Bagi jamaah yang dimanapun berada, kalau ada yang mau mendapatkan konten-konten video terbaik, video-video potongan cuplikan dakwah untuk jadi story WA, sahabat bisa bergabung di grup sahabat UWIR ya. Save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20, atau sahabat bisa buka uwir.co.id, langsung gabung ke grupnya, ikhwan sendiri, akhwat sendiri. Begitu teman-teman. Dan informasi peluang jariah juga ada di sana, juga terbuka peluang jariah bagi sahabat semuanya. Kalau ada yang hendak membersamai daripada pembangunan masjid lantai 3-nya ataupun ma'had alinya, sahabat bisa banget langsung datang ke sini, sampaikan saja, atau bisa ditransfer ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Oh ya, nggak lupa, insya Allah tanggal 16-17 Desember ada MAFCamp. Sahabat silakan bisa ikut camping di Masjid Muhammad Al-Fatih. Acaranya sharing time, barbekyuan, camping, rihlah, dan segala macam memperbaharui iman. Itu kita lakukan di tanggal 16-17 Desember. Juga ada informasi sudah insya Allah terus dibuka pendaftaran sekolah Hafiz Quran SD Muhammad Al-Fatih setara SD. Teman-teman juga yang berminat untuk mendaftarkan putranya juga dipersilakan, sudah dibuka, sudah ada 5 pendaftar. Dan yang Ma'had Ali pun juga tahun depan akan dibuka. Itu sekolah setara lulus SMA, fokusnya menghafal Al-Quran. Range usianya 16-28 tahun. 16-28 tahun, 2 tahun fokus ngafalin Al-Quran.
Di mana? Ma'had Ali Masjid Muhammad Al-Fatih. Infonya nanti di chat saja di admin Masjid Muhammad Al-Fatih. Buka di uwir.co.id. Nanti ada tulisannya admin Masjid Muhammad Al-Fatih. Itu nanti diklik di admin Masjid Muhammad Al-Fatih. Di situ ya teman-teman, ada infonya banyak sekali di situ. Info Ma'had Ali juga ada di situ insyaallah. Ma'had Ali itu setara lulus SMA 2 tahun fokusnya ngafalin Al-Qur'an. Begitu teman-teman. Mulazamah. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan salam takzim kami untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, wafatnya kita husnul khatimah. Pagi ini jam 8 on time kita kajian di House of Elena. Insyaallah biinilah Qoman Wonosobo jam 8 on time sampai jam 9, dan besok dibersamai oleh Ustadz Ilham. Karena besok 22-23 kami di Jakarta, 23-24 kami di Surabaya, 24, 25, 26 kami di Yogyakarta. Jadi dari besok 22 ini 22, ya benar kan? Iya, hari ini nanti pesawat kami jam 1 siang. Insya Allah kalau Allah izinkan, semoga Allah mudahkan. Hari ini kami bertolak, nanti habis Elena langsung ke Jakarta. Terus jamaah kalau besok sampai tanggal 26 dibersamai sama gurunda kita Ustadz. Wes, ini udah banyak ini. Setelah sama hadirin semua nanti insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.